Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tidak ada gairah yang lebih mulia, tidak ada gairah yang lebih agung dari gairah menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya sebagai makhluk ciptaan seperti kita ini, jauh sekali jika dibanding dengan kemuliaan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha segala-galanya, yang kudus dan sempurna. Kita makhluk ciptaan yang juga telah terjual di bawah kuasa dosa. Jaraknya bumi langit rasanya, saudara. Tetapi oleh karena keselamatan dalam Yesus Kristus, kita diperkenan menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi kita diperkenan untuk bisa mempengaruhi, mewarnai, menggerakkan perasaan Allah yang maha agung tersebut. Bukan mempengaruhi dalam arti mengatur, tapi bisa menggerakkan, mewarnai. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sukacita di surga yang terbangkitkan oleh suatu fenomena, oleh suatu kejadian, yaitu orang berdosa yang bertobat. Jadi ada satu kejadian yang bisa menggerakkan, mewarnai suasana surga, yang sama dengan mewarnai, menggerakkan suasana perasaan Allah. Saudara, ini luar biasa. Kiranya Tuhan memberi kita pencerahan untuk benar-benar bisa menghayati hal ini. Ada sukacita di surga karena orang berdosa yang bertobat. Pasti ini sukacita Allah. Tidak mungkin ada suasana sukacita di surga yang luput, yang lepas dari perasaan Allah. Berbahagialah saudara yang bisa memiliki gairah bagaimana mewarnai hati Allah, menggerakkan hati Allah, yaitu membuat sukacitanya, atau dengan kalimat yang sering kita ucapkan adalah bisa menyenangkan hati Allah, menyenangkan Dia. Itulah sebabnya saudara harus benar-benar mengalami satu perjumpaan head to head dengan Allah. Person to person, heart to heart. Lepas dari siapapun dan apapun, saudara bisa head to head dengan Allah, heart to heart dengan Allah, person to person. Dan menghayati setelah benar-benar menyadari bahwa Allah itu pribadi yang hidup,
yang berperasaan, dan yang reaktif terhadap tindakan kita, tentu juga responsif. Saudara, kalau di jalan lihat berbagai kejadian ya saudara, yang dilakukan orang, bisa saja hati kita tergerak sedikit. Tapi biasanya kita tidak peduli, kita tidak kenal orang-orang itu. Tetapi kalau itu menyangkut anak-anak kita reaktif saudara. Ada anak main comberan, kita bisa ya tergerak, mempengaruhi sedikit, kadang-kadang tidak sama sekali. Tapi kalau gitu anak kita reaktif kita. Nah, Allah itu mengikatkan dirinya dengan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Roh Allah itu sama dengan rohnya Allah. Allah mengikatkan dirinya dengan kita. Allah tidak mengikatkan dirinya dengan makhluk-makhluk manapun. Mungkin juga tidak terlalu mengikatkan dirinya dengan manusia-manusia lain. Tetapi dengan kita, anak-anaknya, Allah mengikatkan dirinya, saudaraku. Jadi kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mengikatkan dirinya dengan kita. Lalu di ayat yang ke-17, jika kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Bapa yang menghakimi orang, ya, tidak memandang muka, artinya memandang perbuatanmu. Karena perbuatanmu membangkitkan reaksi Allah. Dan tentu juga responnya Tuhan. Apakah memberikan reward atau pukulan atau disiplin, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa kehidupannya tidak bisa tidak terhubung dengan Allah. Allah mengikatkan dirinya dengan kita. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, dimulai dari 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa yang menghakimi orang tanpa memandang muka tapi melihat perbuatan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Seperti pembantu rumah tangga, kalau ada majikan beda dengan kalau tidak ada majikan. Ya. Tapi sekarang ada CCTV, tentu juga asisten rumah tangga tidak sembarangan ya saudara. Nah, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Karena Allah memperhatikan hidupmu dan perbuatanmu, tindakanmu, perilakumu terhubung dengan Allah. Allah mengikatkan perasaannya dengan kita, saudaraku. Ya. Saudara mendengar khotbah ini, mengaminkan khotbah ini, tapi begitu saudara keluar dari gereja, saudara mungkin lupa. Karena irama hidup saudara yang bertahun-tahun salah, irama hidup seakan-akan di daerah netral tak bertuan. Seperti pembantu di rumah majikan, majikannya tidak ada. Wah, dia seperti di daerah netral, dia bisa berbuat apa saja. Kalau ada majikannya, dia tidak berani duduk di sofa. Dia duduknya di karpet. Tidak berani setel TV yang di tengah yang
besar sekali ya. Yang 70 in. Tapi kalau majikan keluar negeri, ya udah dia duduk di sofa, dia nonton TV, dia setel TV, ya, dia berenang di kolam renangnya, tidak pakai baju renang, pakai baju lengkap, saudara. Makanya kan pernah ada itu berita pembantu rumah tangga yang meninggal di kolam renang itu, ya. Nggak ada majikan, dia nyemplung, dia pikir gampang, mati dia di situ. Majikan pulang ngambang dia, jadi cendol. Camkan ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Bapak di surga menghubungkan, mengkaitkan dirinya dengan kita. Ya, aspek negatif, kalau orang berpikir negatif ya, jadi seperti beban, ikatan, ya, membelenggu, menyandera. Tapi kalau dilihat dari aspek positif, wah, kita punya kesempatan untuk mewarnai Tuhan dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, atau yang biasa kita gunakan kalimat menyenangkan hatinya. Masih bersama saya? Saudara mengerti ini? Jangan lupa, terlalu lama banyak orang hidup seperti di wilayah yang tidak bertuan. Seperti asisten rumah tangga, ya, yang tinggal di rumah mewah, tidak ada majikan. Ya. Coba selama 1 bulan, wah iramanya sudah rusak. 2 bulan iramanya rusak. Kecuali itu pembantu yang baik. Walaupun tidak ada majikan, ada polisi di hatinya. Khotbah saya beberapa waktu yang lalu ya. Kita harus berubah, saudara. Harus berubah. Jangan seperti di daerah tak bertuan. Seperti asisten rumah tangga, walaupun tidak ada majikan, ya. Kalau ada polisi di hatinya, dia menaruh mata majikannya di hati. Sekarang mata majikannya ada di CCTV. Yang lewat laptop bisa melihat kejadian di rumah. Saya juga bisa melihat kejadian di rumah dari dari iPad saya, saudara. Saya bisa lihat. Makanya tengah malam kalau saya bangun jam 1, jam 2, iseng-iseng saya lihat apa yang terjadi di bawah. Malah ada yang bisa mendengar suaranya. Peka, luar biasa, peka. Ya, teknologi luar biasa ya. Jarak 3-4 meter ngomong masih bisa kedengaran. Wah, ya, begitu. Tapi jadi berisik ya. Nah, kita harus menaruh CCTV di hati kita. Dan memang Tuhan punya CCTV. Kalau kesadaran ini saudara taruh di pikiranmu, di hatimu, hidup saudara akan berubah mulai sore ini. Kalau kesadaran ini saudara taruh di hati saudara, saudara akan berubah mulai sore ini. Allah mau menghubungkan hidup kita dengan perasaannya, terhubung. Apa yang kita lakukan mempengaruhi perasaan Tuhan. Apa yang kita lakukan mewarnai, menggerakkan perasaan Allah. Sisi negatif, orang jadi merasa tersandera, merasa terganggu, menjadi kurang nyaman. Tetapi positifnya, dan memang ini yang harus jadi pilihan kita.
Kita punya kesempatan untuk menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, jangan seperti hidup di daerah netral tak bertuan. Taruh Tuhan di matamu. Taruh Tuhan di depan matamu. Saudaraku sekalian, saudara kalau membaca Alkitab ya, Daud itu menjadi kekasih Tuhan. Sebab Daud hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Dulu saya nggak ngerti maksudnya apa itu hidup di hadapan Tuhan. Tapi sekarang saya mengerti maksudnya, saudaraku. Bagaimana Daud menempatkan Allah di depan matanya. Supaya dia menjaga hidupnya. Walaupun Daud masih bisa meleset. Seperti Daud yang hidup di hadapanku. Lah emangnya yang lain tidak di hadapan Tuhan. Hidup di hadapanku, kata Tuhan. Artinya dia selalu berhati-hati. Selalu dalam kesadaran bahwa ia ada di hadapan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya memproklamirkan, saudaraku, satu gerakan ya, 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadirat Allah. Selalu menghayati kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kenapa saya sampai begitu, saudara? Ya mungkin ada orang pernah punya istilah itu, saya tidak tahu. Tapi itu istilah orisinil. Istilah itu orisinil. Saya pikirkan, lalu saya sungguh-sungguh, saudara-saudara, mau mengajak jemaat memiliki kehidupan seperti ini. Karena pengalaman hidup saya, kenapa salah lagi? Sudah minta ampun, kenapa salah lagi? Frustasi juga, saudara. Kenapa gampang salah? Sampai kemudian saya belajar bagaimana hidup dalam kesadaran di hadapan Allah. Sebenarnya hal ini sudah Tuhan ajarkan jauh-jauh hari. Waktu saya masih di Petamburan, saudara. Masih menjadi pimpinan di sekolah tinggi teologi di situ. Waktu itu malah saya belum jadi pimpinan. Ya pimpinan tapi tidak top decision maker. Saya kalau berdoa di ruang doa, begitu kuat hadirat Allah. Tapi begitu keluar dari ruang doa, kenapa hadirat Allah yang saya nikmati, saya rasakan di dalam ruang doa, tidak saya rasakan di luar. Dan itu cenderung membuat kita sembarangan. Sembarangan berpikir, sembarangan merenung, sembarangan berucap, sembarangan bertindak. Lalu saya karang lagu ini. Ini puluhan tahun yang lalu, saudara. Bukan belasan. Tapi tetap prakteknya setengah mati. Baru setelah COVID ini. Wah, saya diajar Tuhan untuk terbang. Banyak perubahan. Saya masih jauh lebih muda dari hari ini, saudara. Tuhan sudah mengilhamkan kebenaran ini. Tapi betapa sulitnya mengenakan. Belas kasihan Tuhan yang membawa saya seperti hari ini. Dan mulai benar-benar mengerti bagaimana berpikir kudus, merenung kudus, berucap kudus, bertindak kudus, dan selalu melirik perasaan Tuhan. Kalau ada yang salah yang kulakukan. Walau kadang-kadang masih saja meleset.
Karena irama hidup kita yang puluhan tahun salah. Irama dari dinamika hidup seakan-akan kita ada di daerah yang tak bertuan. Nah, sekarang kita mulai menyadari hal ini. Kita bersyukur karena kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Jadi miliki gairah. Bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Saudara pasti memiliki pengalaman bagaimana ingin memberi hadiah yang terbaik untuk orang yang saudara cintai. Agar bisa menyenangkan dia. Saudara pasti bisa merasakan gairah untuk memberi sesuatu untuk mama papa kita. Yang menyenangkan dia. Kita pasti memiliki gairah atau pernah memiliki gairah memberi sesuatu kepada orang yang telah menanam budi kebaikan kepada kita. Mengapa kita tidak memiliki gairah yang kuat untuk menyenangkan dia? Kenapa kita tidak membakar hati kita untuk menyenangkan dia? Saya mundur dulu saudara, kembali soal ada di hadirat Tuhan. Ya. Dan saya mundur lagi dengan apa yang tadi saya jelaskan, terlalu cepat saya bicara. Heart to heart, person to person, head to head. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa Allah itu hidup, hadir. Kita bisa head to head dengan dia. Karena kurangnya saudara duduk diam di kaki Tuhan. Allah seperti balon yang melayang lenyap dan tidak tahu kemana rimbanya. Padahal Allah hadir di dalam hidup kita. Kita tidak menggenggam Tuhan. Banyak yang kita genggam. Tapi kita tidak menggenggam Tuhan. Itu masalahnya saudaraku. Sehingga saudara tidak mampu memiliki perasaan heart to heart, person to person, head to head dengan Allah. Kalau saudara sudah menghayati itu dari pertemuan dengan Tuhan setiap hari, maka saudara bisa menaruh Tuhan di matamu. Tentu sebagai perawat saudara, saya harus melangkah lebih maju. Saya berjuang untuk mencari hadirat Tuhan. Saya bangun dini hari, saya mencari wajah Tuhan. Jangan saudara pikir saya tidak mengalami saat-saat jenuh. Sebab ketika saya sudah berdoa 1 jam, 1 jam setengah, Tuhan seakan-akan tidak muncul dan tidak hadir. Sementara fisik lemah, rasanya mata mau tidur, tapi kita tetap tekun di hadapan Allah. Lalu bagaimana ketika kita menghayati kehadiran Tuhan itu, kita mau membawa kehadiran Tuhan tersebut esok harinya. Kita bawa di sepanjang hari-hari, jam-jam kita. Tapi saya tahu banyak orang tidak menemukan itu heart to heart, person to person, head to head dengan Allah. Mungkin tidak terlalu yakin Allah itu hidup dan hadir. Sehingga tidak peduli ada perasaan yang terwarnai, yang dapat dipengaruhi, digerakkan oleh perilaku kita. Tidak peduli. Oh ya, tadi lagunya apa? Selalu di hadiratmu, terus menjaga perasaan Bapak. Wow, saya tidak rundingan, nak. Dan saya tidak
terpengaruhi oleh lagu itu waktu saya khotbah ini. Memang Tuhan suruhnya khotbah ini. Menjaga perasaan Bapak. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Makanya kalau ada orang mau melayani Tuhan, cobalah kamu hidup benar dulu, layani perasaannya tiap hari. Nggak usah muluk-muluk, kamu mau jadi pengkhotbah, mau jadi pengerja atau apa. Heart to heart, person to person, head to head dengan alam. Belum. Bagaimana bisa menaruh Tuhan di depan mata saudara dan menghayati kehadirannya? Yang ada adalah orang sembarangan dan tidak menjaga perasaan Tuhan. Seperti saya dulu. Seperti saya dulu. Walaupun pendeta, mana saya peduli perasaan Allah. Mau marah-marah saja. Mau marah dimanapun ya marah saja. Apalagi merasa kuat. Mau bentak orang, saya bentak aja dimanapun. Serius saudaraku. Tapi sekarang kita takut akan Tuhan. Saya keras sekali saudara. Orangnya keras. Malu. Bilang takut tuh malu. Ngalah itu malu. Apalagi waktu muda kita belajar kanuragan. Kita kalau diadu itu gak pernah takut. Waktu kita dulu muda gak pernah bilang takut sama orang. Gak pernah. Malu kita. Dia lebih besar ya kita bawa batu. Itu kesombongan, saudara. Jadi kalau saudara lihat ya, di YouTube ada orang marah-marah di jalan, pukul-pukul pala orang. Dia gak jaga perasaan Tuhan. Ya mungkin gak kenal Tuhan, saudara. Saya khotbah begini saja, kalau merubah data sedikit saja, pulang saya sudah kayak, saya maaf ya, kayak saya dibakar lilin di bawah ini, dibakar lilin ini. Di pinggul saya kayak ada lilin nyala. Waduh, saya nggak betah. Mati aku. Kenapa aku tadi ngomong begitu ya? Sombong atau mengubah data sedikit aja supaya ya membuat khotbah kita lebih keren gitu. Waduh, gawat. Saudara harus memikirkan ini. Betapa luar biasa posisi kita sebagai anak Allah yang bisa menggerakkan perasaan Allah. Betapa luar biasa, saudaraku. Itulah sebabnya ya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10, Paulus mengatakan, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, diperhitungkan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat, menyenangkan Tuhan atau tidak, sama. Maka aku berusaha berkenan. Dengan kalimat lain, aku berusaha menyenangkan Dia. Saya baru bicara dengan hamba-hamba Tuhan ya. Di waktu ngobrol ya, saya berkata gini, seorang hamba Tuhan, ya dengan hamba-hamba Tuhan, kenapa ya pendeta makin tua kok makin tidak pecah hati? Jadi kayak hebat gitu loh. Mestinya itu makin tua makin melo.
makin pecah hati di hadapan Allah. Makin menyadari dia kecil, makin bisa menghayati Allah itu besar. Siapa kita sih? Kalau waktu dulu kita masih muda sombong, ya bisa dimaklumi, belum kenal Allah. Sekarang kita makin tua mesti makin menghayati Allah itu besar. Dan kita ini cacing Yakub. Kok tidak bisa jadi anak-anak? Nah, saya khawatir saudara ya nggak mampu kalau tidak mau berusaha. Dengarkan firman ini. Tempatkan dirimu di tempat yang tepat di hadapan Allah, Bapak Ibu. Tempatkan dirimu di tempat yang pantas. Kita itu hamba, anak adopsi yang mestinya hidup hanya untuk kesukaan Allah. Pertama ingat, jikalau bukan Tuhan kita tidak hidup hari ini. Terutama yang pernah mau mati gak jadi mati. Seperti saya ini sudah beberapa kali mau mati gak jadi mati. Anda pernah begitu? Pak Vincent pernah? Pak Vincent waktu sakit di Singapura telepon. Saya diminta untuk teman-teman doakan Pak Vincent. Pak Vincent ada di sini. Saya cuma bilang, saya mau ketemu di Jakarta, titik. Tuhan, aku mau ketemu pria ini. Cukup. Ketemu betul. Ada bapak-bapak namanya Thomas Septori di Perdatam. Itu majelis. Dulu pernah jadi gembala wilayah, tapi sudah tua. Dia seorang yang setia mengikut saya sudah sejak Rehoboth di Perdatam, mungkin sudah 40 tahun. Dulu dia pas Walpres, kemana-mana Pak Pistol. Dia mendampingi saya. Wah, waktu di resolusi dia berdiri paling depan. Suatu hari sakit. Pak, kayaknya Pak Septori hanya nunggu Pak Eras. Saya ngomong ini pasti didengar oleh mereka, keluarga besar. Anaknya Moses yang jadi kameramen. Ronald itu cucunya yang jadi multimedia. Ronald itu cucunya nak, yang dia Ronald, Jimmy Moses. Jimmy Moses itu anak-anaknya. Ronald itu cucu dari anak yang lain. Semua maka ikut saya. Kayaknya papa ini cuma nunggu Pak Eras. Oh ya, saya telepon aja. Saya telepon. Teleponnya bukan nama dia, mah yang jaga anak yang paling besar. Saya mau ngomong papi, Pak. Bapak nggak boleh mati. Bapak harus balik ke Perdatam, ketemu saya dulu. Baru boleh. Dalam nama Yesus. Sampai hari ini jadi pengerja lagi, saudara. Serius. Nah, orang-orang yang pernah mau mati seperti saya ini sudah beberapa kali ya. Kecelakaan lah, apalah. Saya nggak bercerita lagi. Berhutang kehidupan. Lalu saya pikir hari ini aku bisa naik mobil. Aku punya rumah, anak-anakku sehat, cucu-cucuku sempurna. Siapa aku? Aku diberkati. Mestinya tak lagi ku mengingini apapun. Aku hanya mau menyenangkan Engkau. Maka saya update setiap hari. Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau. Janjiku, sumpahku Tuhan, aku hanya mau menyenangkan Engkau. Tuhan bisa disenangkan, Tuhan bisa dibahagiakan. Kenapa kita tidak menyenangkan Dia? Kalau saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti disenangkan Tuhan. Kalau sampai bisa menyenangkan hati Allah, wow, luar biasa. Kenapa kita tidak berusaha lakukan itu?
Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Amin. Ayo berubahlah. Pelaksanaan, implementasi dari khotbah ini itu unik, complicated. Karena setiap saudara memiliki keadaan khusus. Tapi Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mewujudkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, saudara. Jangan menjadi manusia yang tidak menyenangkan Tuhan. Celaka, saudara. Biar kita punya gairah untuk menyenangkan Dia. Kalau anak mau menyenangkan orang tua, ada gairah. Saya tahu perasaan itu karena saya memilikinya dan saya telah melakukannya. Walaupun sekarang kedua orang tua saya meninggal. Bagaimana datang dari Jakarta ke kota di mana orang tua tinggal. Saya bisa membayangkan waktu lihat muka kita. Nggak lihat oleh-oleh. Nggak lihat dompet atau uang. Lihat muka kita. Bahagianya orang tua. Apalagi bawa cucu-cucunya. Bahagia. Ayo kita lihat mama, yuk lihat papa. Kenapa kita tidak punya gairah untuk menyenangkan Tuhan? Mestinya kita yang bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan Engkau? Mestinya kita dengan tulus berkata, beritahu kehendak-Mu ya Bapa. Apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan Engkau? Tidak perlu orang lain tahu. Setiap kali kita menghadap Tuhan setiap hari, kita berkata, what must I do, Lord? What must I do? Kenapa kita tidak mengatakan itu? Kalau sampai waktumu habis engkau menghadap Tuhan, engkau tidak tahu engkau diciptakan untuk Dia. Sebab ketika engkau menutup mata, engkau tidak punya kesempatan lagi. Jadi begitu Tuhan memberi kita matahari yang terbit, itu kesempatan menyenangkan Tuhan. Jangan melihat dengan aspek negatif, tersandera jadi susah. Kok hidup mesti disandera menyenangkan Tuhan. Tapi lihat dengan kacamata positif. Kehormatan menyenangkan Dia. Betapa berharganya saudara di mata Allah. Betapa bernilainya sampai Tuhan menghubungkan perasaannya dengan kita. Jangan sia-siakan saudara-saudaraku. Masalah bisa banyak. Kebutuhan bisa mendesak. Tetapi hal menyenangkan Tuhan harus di atas segalanya. Saya percaya ada hati-hati yang masih punya nurani baik. Dan engkau bersuara, aku mau Tuhan. Dari tempat ini saya lihat beberapa saudara sudah menangis. Menunjukkan saudara sungguh-sungguh disentuh oleh firman ini. Kerinduan Tuhan menjadi kerinduan saya juga. Suatu hari kita berkumpul di surga. Amin.